Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang meninggalkan kenyamanan palsu dan meraih kenyamanan yang sejati. Saudara, di dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, setiap orang pasti merindukan yang namanya kenyamanan, termasuk saya dan saudara. Tetapi saudara, yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang terjebak mencari kenyamanan yang palsu, dan akhirnya mereka tidak menemukan kenyamanan. Bahkan ketika mereka sampai di titik yang mereka pikir di sana mereka menemukan kenyamanan, dan kemudian mereka mulai berpikir itulah kenyamanan sesungguhnya, mereka tertipu dan pada akhirnya penyesalanlah yang akan terjadi. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita bijaksana saudara dalam menjalani hidup. Mari kita cari kenyamanan yang sejati, kita raih kenyamanan yang sejati. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan yang palsu. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar kenyamanan seperti apa yang merupakan kenyamanan yang palsu, dan kenyamanan seperti apa yang merupakan kenyamanan yang sejati. Dari mana asal kenyamanan palsu dan dari mana kenyamanan yang sejati, dan bagaimana supaya kita meraih kenyamanan yang sejati tersebut. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Yesaya pasal 32 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-32 ayat 9 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada.
Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, dan dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Nabi Yesaya memberi pesan kepada umat-umat Tuhan, yang pada saat firman ini disampaikan, mereka sedang mengalami ketentraman. Mereka sedang merasa aman, semuanya baik, semuanya tentram. Sehingga dikatakan ayat 9, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Ayat 10 bagian terakhir, orang-orang yang hidup tentram. Lalu kemudian ayat 11 juga disinggung kembali perempuan-perempuan yang hidup tentram. Jadi mereka pada waktu itu sedang ada dalam ketentraman, sedang ada di zona nyaman. Mereka sedang nyaman dengan situasi yang mereka alami pada waktu itu. Dan yang menjadi alasan mereka merasa tentram, mereka merasa nyaman adalah karena mereka sedang mengalami kelimpahan. Hasil ladang mereka berlimpah-limpah. Karena dikatakan ayat 12, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Jadi mereka berkelimpahan, mereka kecukupan, sehingga mereka merasa nyaman. Jadi mereka menjadikan sumber kenyamanan mereka, sumber ketentraman mereka adalah kelimpahan, harta benda, materi, fasilitas. Itu yang membuat mereka merasa nyaman dan tentram. Tetapi saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa ayat 10 dikatakan di sana, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain tidak ada. Artinya Tuhan mau menegaskan bahwa kelimpahan yang menjadi alasan yang kamu merasa nyaman hari ini itu sifatnya sementara. Itu sifatnya hanya sementara. Karena dalam sekian waktu, dalam jangka waktu yang dekat, semuanya itu akan habis, semuanya itu akan lenyap. Sehingga saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-14,
Firman Allah menegaskan kepada umat Tuhan supaya mereka meratap, supaya mereka merubah sikapnya. Yang merasa nyaman, merasa tentram dengan fasilitas yang ada, kelimpahan yang ada, Tuhan menegaskan supaya mereka meratap. Di ayat 12 di sana dikatakan, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Sekalipun saat ini semua serba kelimpahan, Tuhan berkata, ratapilah. Kalau kamu mendasarkan kenyamananmu, kalau kamu mendasarkan sukacitamu kepada kelimpahan, Tuhan berkata, ratapilah itu. Ratapilah itu. Bahkan dikatakan ayat 11, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, dan tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakan kain kabung pada pinggangmu. Kalau hari ini kamu merasa tentram oleh karena kenyamanan, oleh karena kelimpahan, biarlah engkau meratap, gemetar, berkabung, kata firman Tuhan. Saudara, ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara hari ini. Adakah kita juga jangan-jangan terjebak, saudara, mencari kenyamanan dari perkara materi, dari kelimpahan, dari harta benda, dari kemewahan dunia, fasilitas dan sebagainya. Jangan-jangan hari ini kita terjebak mencari kenyamanan dunia. Kalau kita hidup mencari kenyamanan dunia, melalui firman Tuhan ini kita disadarkan, sekalipun mungkin kita menemukannya, itu sifatnya hanya sementara, itu hanya sebentar, dan semuanya akan lenyap. Orang yang merasa bahwa kenyamanannya bisa dia dapat dari perkara-perkara dunia, firman Allah berkata, merataplah, karena itu hanya sifatnya sementara, kalaupun menemukannya. Lebih parah lagi, saudara, ada orang yang berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kenyamanan dari kelimpahan kemewahan dunia, tapi ketika dia sampai di sana dia tidak menemukannya dan dia menyesal. Kenapa ada begitu banyak orang yang kaya raya tetapi mereka tetap tidak puas dan mereka masih korupsi dan korupsi lagi karena ternyata mereka belum menemukannya? Kenapa ada artis yang sudah begitu terkenal, begitu berkelimpahan, segala sesuatu ada, tapi mereka terikat dengan obat tidur, obat penenang? Kenapa, saudara? Karena ketika mereka sampai di titik itu, ternyata mereka juga tidak menemukan kenyamanan dan ketenangan. Berapa banyak artis yang mati, artis yang begitu terkenal, selebriti yang begitu terkenal, mati oleh karena overdosis. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menemukan ketenangan. Artinya apa, saudara? Ketenangan tidak akan ditemukan melalui perkara dunia, perkara materi. Sekalipun mungkin ada orang yang merasa tenang dan nyaman oleh karena kecukupan perkara materi dan duniawi, itu ketenangan yang palsu, itu ketentraman yang palsu, dan sifatnya akan hanya sebentar. Itu sebabnya firman Allah tadi menegaskan kepada umat-umat Tuhan, merataplah. Kalau kamu merasa tenang, kalau kamu merasa tentram oleh karena perkara-perkara dunia, merataplah, berkabunglah, gemetarlah, kata firman Tuhan. Kalau saat ini saudara berpikir bahwa perkara dunialah yang bisa memberi ketenangan bagi saudara, sadarlah, saudara sedang tertipu. Tidak ada ketentraman sejati dari perkara dunia. Semuanya itu palsu. Dan kalaupun saudara merasa nyaman saat ini oleh karena perkara dunia, itu palsu dan itu sifatnya sementara. Dan orang yang akan terus mendasarkan kenyamanannya kepada perkara dunia, satu saat mereka akan terkejut, satu saat mereka akan menyesal oleh karena dia mendasarkan kenyamanannya kepada perkara dunia. Itu sebabnya
Dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, Yesaya menegaskan dan menyadarkan umat-umat Tuhan supaya mereka meratap, supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar perkara dunia tidak akan bisa memberi mereka ketentraman yang sejati, kenyamanan yang sejati. Berkali-kali Yesaya mengatakan, gemetarlah, merataplah, berkabunglah, karena semuanya itu akan berubah, kehancuran akan terjadi. Dan kemudian, saudara, yang saya rindu kita belajar saat ini adalah ratapan itu untuk apa? Untuk apa umat Tuhan disuruh untuk meratap atas kepalsuan yang mereka sedang alami? Ayat 15 ditegaskan di sana, saudara, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Artinya apa, saudara? Firman Allah ini mau menegaskan bahwa sumber ketentraman yang sesungguhnya adalah dari Roh Kudus. Firman Allah ini mau menegaskan supaya umat-umat Tuhan mengubah, meninggalkan apa yang selama ini mereka pikir itulah ketentraman yang sejati, yaitu dari kelimpahan dan perkara materi. Dan mereka disuruh untuk meratap sampai dicurahkan roh dari atas, sampai Roh Kudus dicurahkan. Artinya firman Allah mau menegaskan bahwa sumber ketentraman sesungguhnya adalah dari Roh Kudus. Sumber ketentraman sejati adalah dari Roh Kudus. Saat ini, saudara, apakah saudara mengalami Roh Kudus dalam hidup saudara? Adakah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara? Adakah saudara haus dan rindu Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara? Dengar, saudara, ketentraman yang sesungguhnya itu berasal dari Roh Kudus. Kalau saudara belum menjadikan Roh Kudus yang menjadi sumber ketentraman saudara yang sejati, jangan sampai terlambat, saudara. Ini waktunya melalui renungan ini kita bersama-sama disadarkan bahwa ketentraman sejati itu berasal dari Roh Kudus. Kalau selama ini saudara merasa bahwa ketentraman itu berasal dari perkara dunia, segera bertobat, saudara. Karena saudara akan menyesal. Semuanya itu sifatnya sementara dan semuanya itu palsu. Kalau begitu, pendeta, apakah kita tidak perlu perkara dunia? Kita perlu, saudara. Apakah kita tidak perlu berjuang untuk supaya kita jadi orang kaya, supaya kita berhasil? Perlu. Bahkan saudara harus berjuang untuk saudara berhasil, saudara jadi orang kaya, saudara diberkati. Tetapi jangan dasarkan ketentraman, kenyamanan saudara kepada semuanya itu. Tetapi sekalipun saudara sedang mengejar saudara supaya saudara berhasil, sukses, tapi dasarkan selalu ketentraman saudara kepada Roh Kudus, karena dialah sumber ketentraman sejati. Jadi kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, biarlah itu semua hanya bunga-bunga, biarlah itu semua hanya bonus. Tetapi yang sesungguhnya kita cari, ketentraman sesungguhnya yang kita cari adalah Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini kalau ada saudara yang merasa tentram oleh karena perkara dunia, dan saudara mendasarkan ketentraman saudara kepada perkara dunia, firman Allah berkata, gemetarlah, merataplah, berkabunglah, sampai Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara. Saat ini, saudara, mari kita koreksi hidup kita. Adakah Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita? Adakah Roh Kudus sedang memenuhi hidup kita? Kalau saudara berkata, belum, pendeta, aku merasa Roh Kudus malah jauh dari diriku. Saat ini, saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya berdoa Roh Kudusnya menjamah hidup saudara. Saya berdoa Roh Kudus memenuhi hati saudara. Yang menjadi bagian saudara saat ini, berdoa dan berserulah kepada Tuhan. Merataplah, memohonlah kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau, Roh Kudus. Tanpa Engkau hidupku tidak ada artinya. Sekalipun mungkin saat ini ada kelimpahan, sekalipun mungkin saat ini segala sesuatunya ada, tetapi tanpa Roh Kudus semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya itu hanya akan binasa.
sifatnya hanya sementara. Betapa menyedihkannya, saudara, jika manusia hanya berjuang mencari kenyamanan kepada sesuatu yang hanya bersifat sementara, kepada sesuatu yang akan binasa. Begitu banyak manusia tertipu. Mereka menghabiskan hidup mereka untuk sesuatu yang akan binasa, dan mereka akan menyesal, saudara. Tapi biarlah saya dan saudara hari ini kita mendasarkan kenyamanan kita kepada Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini mari kita berseru, berdoa, memohon, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus penuhi hati kami. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus, kami perlu Engkau Roh Kudus. Kalau saat ini saudara belum mengalami Roh Kudus memenuhi hati saudara, saya sediakan waktu ini untuk saudara. Bermohonlah sebentar. Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, aku rindu Engkau. Aku buka hati. Penuhi aku Roh Kudus. Aku buka hati. Puaskan aku Roh Kudus. Biar saat ini saudara menemukan ketentraman yang sejati. Saudara, satu kali saya begitu haus akan Roh Kudus. Saya begitu rindu akan Roh Kudus. Dan kemudian pada waktu itu saya mengalami kepenuhan Roh Kudus yang begitu indah. Dan saat itu saudara, saya merasa dan saya ingin lebih lama lagi dan lebih lama lagi, karena begitu indahnya, begitu memuaskannya, satu pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Begitu puasnya hatiku. Itu sebabnya saat ini saudara, bermohonlah kepada Tuhan supaya Roh Kudusnya memenuhi hati saudara. Roh Kudus yang aku alami memenuhi hatiku. Roh Kudus yang sama akan memenuhi hati saudara. Roh Kudus yang sama akan tercurah dalam hidup saudara. Dia rindu memenuhi hati dan pikiran saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, buka hati saudara. Biarkanlah Roh Kudus memenuhi hati saudara, memuaskan saudara saat ini. Roh Kuduslah yang menjadi sumber ketentraman yang sejati saudara. Roh Kuduslah yang menjadi sumber kenyamanan yang sejati. Kalau saudara mencari Roh Kudus, kalau saudara mengalami Roh Kudus memenuhi hati saudara, maka apa yang akan terjadi saudara? Di ayat 15 tadi dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan saudara, apa yang terjadi? Selanjutnya dikatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus akan mengubah keadaan yang paling mustahil sekalipun. Karena dikatakan di sini padang gurun, satu situasi yang tanpa harapan, satu situasi yang gersang. Tak ada mungkin kehidupan di sana, tetapi padang gurun yang kering itu dikatakan akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Allah mengubah keadaan itu, keadaan tanpa harapan itu menjadi keadaan yang penuh harapan, menjadi kebun buah-buahan. Malah kebun buah-buahan yang berlimpah itu pun akan dianggap hutan. Artinya saudara, tidak terlalu berarti juga. Kenapa? Dibandingkan dengan Roh Kudus itu sendiri. Saudara, adakah saat ini hidup saudara sedang seperti padang gurun? Hidup saudara terasa gersang, hidup saudara begitu sulit, begitu gersangnya saat ini. Dengar saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan, maka situasi padang gurun bisa berubah menjadi kebun buah-buahan. 180 derajat diubah oleh Tuhan. Itu sebabnya cari Roh Kudus, rindukan Roh Kudus memenuhi saudara. Hauslah akan Roh Kudus memenuhi saudara, karena Roh Kudus akan mengubah keadaan secara total. Itu yang pertama dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang-orang yang rindu dan haus akan Roh Kudus memenuhi hati mereka. Tuhan akan mengubah keadaan mereka dan tidak ada yang mustahil.
Kalau saat ini saudara rindu keadaan hidup saudara, keadaan keluarga saudara, keadaan ekonomi saudara diubahkan oleh Roh Kudus, mari rindukan. Sekalipun begitu sulitnya saat ini, sekalipun sepertinya mustahil, dengar saudara, padang gurun saja bisa diubah jadi kebun buah-buahan. Situasi dan keadaan saudara yang sulit bisa diubah oleh Tuhan saat ini, detik ini juga. Rindukan Roh Kudus memenuhi saudara, rindukan Roh Kudus memuaskan saudara saat ini, maka Dia akan mengubah segala keadaan. Dan kemudian ayat 16 dikatakan saudara, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Apa maksud dari ayat 16 ini saudara? Kalau kita lihat ke ayat 9 sampai ayat 14, maka di sana kita menemukan ada yang salah dengan umat Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika mereka mengalami kelimpahan, sikap mereka berubah. Mereka kemudian mendasarkan kenyaman mereka kepada kelimpahan itu, bukan lagi kepada Tuhan. Artinya mereka merasa bahwa mereka sudah mampu, mereka nyaman dengan apa yang ada, sehingga mereka merasa tidak perlu Tuhan. Jadi yang salah dengan mereka adalah ketika mereka berkelimpahan, sikap mereka berubah. Itu yang mau ditegaskan oleh Tuhan di ayat 16, bahwa di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Maksudnya adalah bahwa kalau Roh Kudus dicurahkan, maka sekalipun dalam situasi padang gurun, umat Tuhan akan selalu berlaku adil. Sekalipun di kebun buah-buahan, umat Tuhan juga selalu akan berlaku benar. Artinya apa saudara? Baik keadaannya baik, baik keadaannya buruk, dalam segala situasi mereka akan selalu hidup dalam kebenaran, karena ada Roh Kudus yang memampukan mereka tetap hidup benar. Saudara, dalam perjalanan hidup ini akan selalu ada situasi susah dan senang, akan ada selalu duka dan suka, sakit dan sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Yang menjadi masalahnya bukan saat kita sakit, saat kita senang, saat kekurangan, saat kelimpahan, saat sehat dan sebagainya. Yang menjadi masalahnya bukan keadaan, tetapi yang menjadi masalahnya adalah respon orang terhadap keadaan itu. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena penderitaan, kesusahan. Ada juga orang yang meninggalkan Tuhan karena kelimpahan. Itu sebabnya firman Tuhan di sini menegaskan bahwa kamu perlu Roh Kudus supaya saat kamu susah, kamu tetap bersikap benar dan mengandalkan Tuhan. Kamu perlu Roh Kudus supaya waktu kamu senang pun kamu tetap bersikap benar dan mengandalkan Tuhan. Artinya saudara, kita perlu Roh Kudus supaya dalam segala situasi keadaan kita tetap bersikap benar. Itu sebabnya undang Roh Kudus dalam hidup saudara, supaya dalam segala situasi saudara tetap mampu bersikap benar. Dan ketika kita mampu bersikap benar, Tuhan akan menyatakan mujizatnya lebih lagi. Ketika dalam segala situasi kita mampu tetap bersikap benar, berbuat benar, maka Tuhan akan menyatakan mujizat yang lebih besar. Dan kemudian di ayat yang ke-17 di sana dikatakan saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketentraman, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bahkan di ayat 18 dikatakan, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat ditinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Tadi di ayat 9 sampai ayat 14 mereka merasa nyaman oleh karena materi, kelimpahan, tapi ternyata itu hanya bersifat sementara dan mereka akan menyesal. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka juga mengalami keamanan, ketentraman, mereka beristirahat dengan aman dan tentram.
Dan kemudian ayat 20 dikatakan, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledaimu pergi kemana-mana. Segala situasi menjadi aman dan tentram. Dan itu terjadi atas karya Roh Kudus. Inilah ketentraman yang sejati, ketentraman yang benar, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika umat Tuhan merindukan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan mengerjakan ketentraman yang sejati. Segala aspek kehidupan akan mengalami ketentraman oleh karena Roh Kudus. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini, yang mengajar kita untuk kita mencari ketentraman, kedamaian yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu kedamaian yang berasal dari Roh Kudus, supaya kita tidak tertipu mencari keamanan, ketentraman dari perkara dunia. Dan di malam hari ini, saudara, kita sudah belajar bersama bahwa ketentraman yang sejati itu berasal dari Roh Kudus. Itu sebabnya kita diajak oleh firman Tuhan untuk merindukan Roh Kudus. Merataplah sampai dicurahkan Roh Kudus. Haus dan rindu akan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan, maka Tuhan akan mengubah keadaan. Padang gurun bisa berubah jadi kebun buah-buahan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka kita akan mampu berlaku adil dalam segala situasi, baik susah maupun senang. Kita akan tetap hidup dalam kebenaran, baik duka maupun suka. Dan kemudian kalau Roh Kudus dicurahkan, kita akan mengalami ketentraman yang sejati. Itulah yang telah kita renungkan hari ini, saudara. Saat ini mari kita koreksi diri. Adakah saudara yang masih mendasarkan ketentraman saudara kepada perkara materi? Sebelum terlambat, saudara, mari kita ubah konsep kita. Ketentraman yang sejati bersumber dari Roh Kudus, dan biarlah kita selalu rindu dan haus akan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Rindukan Roh Kudus selalu memenuhi saudara, maka perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami mendasarkan ketentraman kami kepada Roh Kudus, bukan kepada perkara materi, perkara dunia, kepada keberhasilan dan kesuksesan, tetapi kepada Roh Kudus. Dan kami sudah belajar kalau kami mendasarkan ketentraman kami kepada Roh Kudus, maka Engkau akan melakukan perkara besar dalam hidup kami. Engkau sanggup mengubah kehidupan kami. Bahkan padang gurun pun bisa berubah jadi kebun buah-buahan. Dan kami sudah belajar kalau Roh Kudus memenuhi kami, kami akan mampu berlaku benar dalam situasi sulit maupun situasi senang, duka maupun suka, sakit maupun sehat. Kami akan tetap hidup benar. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kami, damai sejahtera yang sejati menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, sumber damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terima dan terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan.
Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan, dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripada-Mu.
Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tanganmu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah dan kerjakan mujizatmu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anakmu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anakmu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anakmu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anakmu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anakmu, normalkan asam lambung anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu.
Angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah
hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran,
Ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah, Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja
di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.